Pada masa Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah Islam kedua yang berhasil menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Selanjutnya Umar mengadakan perjanjian dengan mantan penguasa dan pemimpin gereja Kristen, Patrick Sophonius. Dalam agama Islam, Masjidil Aqsa merupakan salah satu dari 3 tempat suci karena merupakan kiblat pertama umat muslim sebelum kemudian ke Baitullah di Masjidil Haram. Masjid ini juga merupakan masjid kedua yang dibangun di bumi. Masjidil Aqsa juga merupakan saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Kristiani, lokasi masjid tersebut menjadi saksi saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya. Sementara bagi umat Yahudi, tempat tersebut merupakan Baitul Maqdis atau rumah suci. Mengapa komplek Masjidil Aqsa tersebut bisa menjadi tempat penting bagi 3 agama? Salah satunya agama Islam. Masjid ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Sebagian besar ulama meyakini Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabiullah Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masjid yang dibangun Nabi Adam itu lenyap akibat banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Artinya bangunan Masjidil Aqsa yang masih berdiri saat ini bukanlah bangunan aslinya. Setelahnya, pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah memperbaiki kembali dan meluaskan bangunan masjid ini, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal, yakni sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abi Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Masjidil Aqsa, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang tidak layaknya dimiliki seorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan dari ibundanya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan aku berharap ia juga memberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Bangunan masjid ini berulang kali diperbaiki pondasinya sehingga masih berdiri tegak hingga hari ini. Masjidil Aqsa juga jadi saksi peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yakni perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Soal perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tertera dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya sebagai berikut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, untuk diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya keistimewaan yang dimiliki masjid ini dan sejarah panjangnya, tidak heran Masjidil Aqsa menjadi tempat suci bagi umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah Islam kedua yang berhasil menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Selanjutnya Umar mengadakan perjanjian dengan mantan penguasa dan pemimpin gereja Kristen, Patrick Sophonius, seperti yang mereka lakukan terhadap kota-kota taklukan lainnya. Umat Islam diwajibkan untuk menandatangani perjanjian yang menguraikan hak-hak dan keistimewaan masyarakat yang ditaklukkan dan umat Islam di Yerusalem.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Patrik Soponius serta beberapa jenderal tentara Muslim. Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah jaminan keselamatan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Beliau telah memberi mereka jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri atas harta benda mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang sakit dan sehat di kota itu, dan untuk semua ritual yang merupakan sebagian dari agama mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni oleh umat Islam dan tidak akan dihancurkan, baik mereka, tanah tempat mereka berdiri, salib mereka maupun harta mereka tidak akan dirusak oleh kaum muslimin. Mereka tidak akan dipaksa pindah agama Islam. Tidak ada Yahudi yang akan tinggal bersama mereka di Yerusalem. Penduduk Yerusalem harus membayar pajak seperti penduduk kota-kota lain dan harus mengusir Bizantium dan para perampok. Penduduk Yerusalem yang ingin pergi bersama Bizantium mengambil harta benda mereka dan meninggalkan gereja dan salib mereka akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan mereka. Penduduk desa boleh tetap tinggal di kota jika menginginkan, tetapi harus membayar pajak seperti warga negara. Mereka yang berkeinginan boleh pergi bersama Bizantium dan mereka yang berkeinginan boleh kembali ke keluarganya. Tidak ada yang boleh diambil dari mereka sebelum panennya dituai. Jika mereka membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini berada di bawah perjanjian Allah, menjadi tanggung jawab nabinya pada khalifah dan orang-orang beriman. Isi surat perjanjian Umar tersebut dikutip dalam The Great Arab Concute dari Tarikh At-Tabari. Pada saat itu, perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian paling progresif dalam sejarah. Sebagai perbandingan, hanya 23 tahun sebelumnya, ketika Yerusalem ditaklukkan oleh Persia dari Bizantium, sebuah pembantaian besar-besaran diperintahkan. Pembantaian lain terjadi ketika Yerusalem ditaklukkan oleh tentara salib dari kaum muslimin pada tahun 1099. Perjanjian Umar memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen di Yerusalem, seperti yang ditentukan dalam Al-Quran dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu jaminan kebebasan beragama yang pertama dan paling signifikan dalam sejarah. Meskipun ada hausul dalam perjanjian mengenai pelarangan orang Yahudi memasuki Yerusalem, keasliannya tetap diperdebatkan. Salah satu pemandu Umar di Yerusalem adalah seorang Yahudi bernama Ka'ab al-Ahbar. Umar selanjutnya mengizinkan orang Yahudi untuk beribadah di Bukit Bait Suci dan tembok ratapan, sementara Bizantium melarang mereka melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, keaslian hausul mengenai Yahudi dipertanyakan. Namun yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah pentingnya perjanjian penyerahan diri yang progresif dan adil, yang melindungi hak-hak minoritas. Perjanjian tersebut menjadi standar bagi hubungan Muslim Kristen di seluruh wilayah bekas Kekaisaran Bizantium, dengan hak-hak penduduk yang ditaklukkan dilindungi dalam segala situasi. Dan pemaksaan pindah agama tidak pernah menjadi tindakan yang direstui. Umar radhiyallahu anhu segera mulai menjadikan kota Yerusalem ini sebagai landmark penting dalam umat Islam. Dia membersihkan area tempel-tempel Mon atau Al-Haram Al-Syarif, tempat Nabi Muhammad SAW naik ke surga. Umat Kristiani telah menggunakan daerah tersebut sebagai tempat pembuangan sampah untuk menyinggung perasaan orang Yahudi. Lalu Sayyidina Umar dan pasukannya bersama beberapa orang Yahudi secara pribadi membersihkannya dan kemudian membangun sebuah masjid yang kini dikenal dengan Masjidil Aqsa. Sepanjang sisa masa kekhalifahan Umar dan hingga masa pemerintahan Kekaisaran Bani Umayyah atas kota tersebut, Yerusalem menjadi pusat utama ziarah keagamaan dan perdagangan. Kubah batu atau The Dome of the Rock dibangun untuk melengkapi Masjidil Aqsa pada 691 Masehi.
Banyak masjid dan lembaga publik lainnya segera didirikan di seluruh kota. Penaklukan Muslim atas Yerusalem di bawah Khalifah Umar bin Khattab pada 637 jelas merupakan momen penting dalam sejarah kota tersebut. Selama 462 tahun berikutnya, wilayah ini akan diperintah oleh umat Islam dan kebebasan beragama bagi sekelompok minoritas dilindungi berdasarkan perjanjian Umar. Bahkan saat ini, ketika pertikaian mengenai status kota tersebut di masa depan masih terus berlanjut, banyak warga Muslim, Kristen, dan Yahudi yang bersikeras bahwa perjanjian tersebut tetap memiliki kedudukan hukum dan berharap perjanjian tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan Yerusalem saat ini. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Salah satu para nabi yang pernah membangun Palestina adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam memimpin Palestina selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Pada kala itu, Nabi Daud alaihi salam menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Beliau pula yang mengalahkan Raja Talut. Pada masa pemerintahannya, ia berdakwah tauhid ke seluruh Palestina hingga memiliki julukan tanah yang diberkati. Beliau juga menyampaikan pesan Zabur sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kejujuran, dan kebijaksanaan. Al-Quran Surat As-Sod ayat 18-20 menyebutkan bahwa gunung dan burung-burung ikut bertasbih saat Nabi Daud alaihi salam kusuk membaca kitab Zabur dengan suara merdu. Nabi Daud alaihi salam berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui. Nabi Daud alaihi salam dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dengan begitu masih keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud alaihi salam wafat pada usia 100 tahun. Uniknya, soal usia Nabi Daud alaihi salam adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya, umur Nabi Daud alaihi salam tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihi salam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud alaihi salam. Jadilah beliau wafat pada usia 100 tahun. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihi salam membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud alaihi salam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah ke mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarganya. Sebagai seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan beliau jauh dari kemaksiatan, seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Beliau Nabi Daud alaihi salam gemar mengikuti pengkajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihi salam hidup di kota Bethlehem dan dipimpin oleh seorang Raja Talut. Raja ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Dikisahkan Nabi Daud alaihi salam adalah seorang remaja yang pemberani di medan perang. Beliau bahkan berani berperang walaupun usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Sami'un, yang mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Sami'un segera menyebarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihi salam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihi salam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihi salam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya beliau hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan.
Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Sami'un melihatnya. Sami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut, merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Sami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui asal Sami'un mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mungkin terdengar remeh ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, beliau berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun, siapa sangka dari senjata yang dilihatnya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh lebih tinggi dan besar dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan jauh lebih tinggi darinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu, yang akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar itu, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel dari Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggal langgang. Mental mereka langsung turun karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut, beliau diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya beliau dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel itu, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh, namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja baru setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya, ada yang memilih Nabi Daud alaihissalam. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Beliau bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan pada saat itu. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan di mana beliau berlaku dapat adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia yang adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Quran Surat As-Sod ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai bebatuan. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam
Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh kaumnya. Beliau mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Beliau mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu melewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat ke-55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Al-Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat ke-10. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan pada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut sebagai istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian atau mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi merupakan sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti yang dinyatakan alam, hukum Allah, hingga kemuliaan Masiyah yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Zabur dengan kecerdasan Nabi Daud alaihissalam. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barokallah. Hadis riwayat Muslim. Populernya puasa Nabi Daud alaihissalam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Nabi Daud. Amalan puasa Nabi Daud alaihissalam dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istana Nabi Daud alaihissalam ditemukan di Kirbet Kiafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud alaihissalam yang sekarang letaknya 20 mil dari kota Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno tersebut disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Syaraim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, Pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud alaihissalam. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud alaihissalam yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hishamuddin Lasim sekitar tahun 696 Hijriah, 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu, dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud alaihissalam bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi sebagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Kisah Nabi dari Palestina selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merupakan anak termuda dari Nabi Daud alaihissalam yang lahir di Yerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin dan hewan-hewan. Beliau dedikasikan kemampuan berkomunikasi dengan jin saat perbaikan Masjidil Aqsa. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum beliau berkedip. Usai bapaknya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, tiada, Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin Palestina selama 40 tahun. Bani Israel dan Palestina mengalami masa kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintahannya, terutama dari segi infrastruktur. Hal ini disebabkan karena Nabi Daud maksimal dalam bekerja, sehingga Nabi Sulaiman tidak menemukan masalah politis. Kisah kejayaan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Naml ayat 17 dan 37, serta Al-A'raf ayat ke-27. Selain Dome of Rock, makam Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi salah satu hal yang fenomenal di Komplek Al-Aqsa. Menurut sejarah, makam tersebut merupakan tempat beliau meninggal dunia sembari bersandar pada tongkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sebagai kelebihan kepada para nabi-nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap yang sangat bijaksana. Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar, tak hanya umat manusia tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman alaihissalam, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Sikap-sikap Nabi Sulaiman itu diabadikan dalam Al-Quran, serta dapat dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan. Nabi Sulaiman sangat cerdas sejak kecil. Beliau mampu menyahkan segala masalah, menangani warga Bani Israel. Kecerdasan dan kebijaksanaannya
kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahandanya yaitu Nabi Daud alaihissalam untuk memimpin Bani Israel. Dalam surat An-Naml ayat 18 diceritakan bahwa beliau sedang melintas bersama bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung saat hendak melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut. Hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman yang kemudian mendengar hal tersebut tertawa dan tersenyum. Beliau juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah, karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Quran surat An-Naml ayat 19, yang artinya, maka dia, Sulaiman, tersenyum dan tertawa saat mendengar perkataan semut itu. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kisah Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan juga terabadikan dalam surat An-Naml ayat 16, yaitu Nabi Sulaiman yang dapat berbahasa burung, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis juga turut terabadikan dalam Al-Quran di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu, memerintahkan burung agar dapat mengantarkan surat berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini ada daripadaku, Sulaiman. Jangan kamu sombong terhadapku, kemudian menganggap dirimu lebih tinggi dibanding aku. Datanglah kepadaku, kemudian berserah diri." Surat ini juga merupakan seruan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis serta kepada para pembesarnya agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Pada saat tersebut, Ratu Bilqis yang menerima pesan tersebut kemudian memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Setelahnya Ratu Bilqis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa penafsiran tersebut menyebutkan pasukan yang dikirimkan ini sangat banyak, yakni berjumlah 12.000, seperti tertuang dalam surat An-Naml ayat 37, yang artinya, "Kembalilah saja kepada mereka, maka kami pasti akan mendatanginya dengan bala tentara, hingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melawannya. Kemudian akan kami usir mereka dari negeri itu, yaitu Saba, dengan cara-cara terhina, hingga akhirnya mereka menjadi tawanan yang hina-dina." Pada saat itu kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Bilqis dan para pembesarnya mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Dalam surat An-Naml ayat 39 sendiri disebutkan, seorang jin yang bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum akhirnya Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Namun pada surat An-Naml ayat 40 yang disebutkan, orang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Yang artinya, Ifrit dari golongan jin kemudian berkata, "Aku nanti akan membawanya kepadamu sebelum akhirnya engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku dapat dipercaya dan akan kuat melakukannya." Al-Quran surat An-Naml ayat 39. Kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran. Diceritakan sebagaimana ia telah mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk datang menemui beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengirimkan burung hudhud untuk kemudian menyampaikan suratnya kepada Ratu Bilqis. Surat ini juga tertuang dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 28, yang artinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman,
Dan janganlah kamu bersikap sombong serta menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah kepadaku dan berserah diri. Selanjutnya Ratu Bilqis menerima surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Penerimaan ini juga diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 29 sebagai berikut. Beliau, Bilqis berkata, "Hai para pembesar-pembesar, sesungguhnya telah terjatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Al-Quran surat An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat dari Nabi Sulaiman dan isinya, kandungan ini surat ini menyebutkan kepada Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kemudian terjadi kesalahpahaman karena para pembesar menanggapi surat tersebut sebagai tantangan melakukan perang. Ratu Bilqis juga mengangkat senjata kemudian menemui Nabi Sulaiman. Kepergiannya ini juga tertuang dalam Al-Quran sebagai berikut. Berangkatlah Ratu Bilqis kemudian dengan membawa 12.000 pasukannya. Kemudian menurut pendapat yang lain disebutkan juga bahwa jumlah tentara yang ada di bawahnya pada saat tersebut sangat banyak. Sehingga dari jarak 1 farsak dapat terdengar suara gemuruhnya. Al-Quran surat An-Naml ayat 37. Agar mampu menghadapi hal ini, Nabi Sulaiman kemudian mengambil langkah akurat. Nabi Sulaiman yang meminta Jin Ifrit memindahkan istana Ratu Bilqis ke kerajaannya. Jin Ifrit yang menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman kemudian mendatangkan istana Ratu Bilqis. Ifrit dari golongan jin berkata sebagai jin yang paling kuat lagi keras, "Aku akan datang kepadamu sambil membawa singgasana tersebut sebelum akhirnya kamu berdiri dari tempat dudukmu." Dari majelis tempat tersebut kemudian ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yaitu dari mulai pagi hingga menginjak waktu tengah hari. Dan sesungguhnya aku akan benar-benar kuat untuk membawanya dan bersikap dapat dipercaya. Nabi Sulaiman berkata, "Aku sesungguhnya menginginkan yang lebih cepat lagi dari itu." Al-Quran surat An-Naml ayat 39. Ketika Ratu Bilqis akhirnya tiba, beliau sangat terkejut melihat istana Nabi Sulaiman sangat mirip dengan kepemilikannya di negeri Saba. Peristiwa ini kemudian membuat Ratu Bilqis takjub sehingga akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai salah satu dari Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan disampaikan kepada umat. Perilaku terpuji Rasul yang akhirnya harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi dari salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Sejak ia kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir. Tak hanya itu, beliau juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika akhirnya menginjak usia yang sangat cukup, Allah kemudian mengangkatnya sebagai nabi serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, baik jin maupun binatang. Tak heran jika Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya memahami semua bahasa binatang. Beliau juga dikenal sebagai raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan indah, yang dibangun dengan gotong royong binatang, jin dan manusia.